Perkembangan dari hubungan online adalah jantung dari sebuah teori yang dikenal sebagai pemrosesan informasi sosial. Teori tersebut diperkenalkan oleh Joseph Walter 1992, 1993, dan 2008. Berdasarkan pada interaksi antara teknologi, hubungan, dan presentasi diri, banyak teori komunikasi antara pribadi. Sebelum Walter berpendapat bahwa kehidupan relasional adalah salah satunya dibentuk dan dipertahankan oleh cara berkomunikasi tatap muka. Menurut teori pemrosesan informasi sosial menyatakan bahwa peserta relasional akan terlibat satu sama lain secara pribadi melalui kedua kata yang mereka gunakan dan juga frekuensi kata-kata, bahkan tanpa isyarat nonverbal melalui berbagai teknologi, misalnya mengirim seruel, SMS, dan lain-lain. Hubungan online memiliki potensi untuk menjadikan signifikan dalam hubungan masyarakat. Individu menggunakan komunikasi termediasi komputer untuk mengenal satu sama lain dan menggunakan informasi ini untuk membentuk kesan satu sama lain. Selanjutnya, manajemen identitas secara langsung berhubungan dengan proses informasi sosial. Sebagai pelaku interaksi secara online, selalu mengorbankan keberuntungan kita akan isyarat nonverbal. Dalam percakapan tersebut, Walter 2011 berpendapat bahwa kita menumbuhkan kesan dari orang lain dalam hubungan online dan menyatakan lebih jauh bahwa komunikator termotivasi untuk mengembangkan kesan antar pribadi. Kemudian, turbulensi teoritis atau isyarat yang disaring, yaitu teori yang mengatasi kekurangan isyarat nonverbal sebagai kerugian perkembangan hubungan secara online. Dan teori tersebut memiliki dua pandangan yang memengaruhi teori Walter berikut: teori kehadiran sosial dan teori kekayaan media. Pertama, teori kehadiran sosial yaitu sebuah teori yang mengemukakan sejauh mana orang menyadari satu sama lain melalui berbagai media komunikasi, dan beberapa media memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kehadiran sosial, misalnya video, dan yang lain memiliki derajat lebih rendah dari kehadiran sosial, misalnya audio dan berbasis teks. Kedua, teori kekayaan media yaitu sebuah teori yang memajukan gagasan bahwa berkomunikasi dapat diklarifikasikan menurut kompleksitas pesan dan berfungsi juga dalam evolusi teori pemrosesan informasi sosial. Menurut teori ini, media terkaya adalah komunikasi tatap muka, di mana mendorong individu untuk berkomunikasi lebih cepat. Media yang kaya digunakan untuk percakapan dan tugas yang lebih kompleks. Walter berpendapat bahwa ketika kedua teori memiliki gagasan teoritis yang penting, dunia online jauh lebih kompleks dari apa yang disimpulkan untuk kehadiran sosial dan kekayaan media. Dan hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang terbatas dari kehidupan berhubungan secara online. Selanjutnya yaitu asumsi teori pemrosesan informasi sosial. Penelitian pemrosesan informasi sosial seperti Joseph Walter tertarik dengan bagaimana hubungan dapat berpindah dari satu kedangkalan detail. Asumsi pertama bertumpu pada kesimpulan bahwa komunikasi dengan media komputer adalah kesempatan unik untuk membangun hubungan antar pribadi dengan orang lain, hubungan antara komunikasi manusia dan teknologi. Pertama, komunikasi termediasi komputer, yaitu proses di mana proses orang meresepsikan, menginterpretasikan, dan mempertukarkan informasi melalui telekomunikasi jaringan yang besar. Kedua,
Komunikasi sinkron yaitu terjadi ketika baik pengirim ataupun penerima sedang online secara bersamaan. Ketiga, komunikasi tak sinkron yaitu proses yang terjadi ketika baik pengirim maupun penerima sedang online pada waktu yang berbeda karena keterbatasan waktu. Selanjutnya adalah perspektif hypersonal. Walter pada tahun 1996 dan tahun 2011 berpendapat bahwa kesan yang kita bina melalui sistem CMC dan hubungan-hubungan yang kita kembangkan dan pelihara melebihi keinginan dan keintiman yang terjadi secara paralel dari interaksi secara offline. Walter mengistilahkan hal ini sebagai perspektif hypersonal. Walter di sejumlah tempat ilmiah yang berbeda mengatakan dengan jelas kompleksitas dan tujuan kita di sini. Kita menjelaskan 4 komponen yang dia pelajari. Pertama pengirim, kedua penerima, ketiga saluran, dan keempat adalah umpan balik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengirim. Menurut Walter pada tahun 1996, pengirim mempunyai kemampuan untuk menampilkan diri dengan cara yang sangat strategis dan sangat positif. Fondasi dasar komponen ini dari perspektif hypersonal adalah mencari afinitas atau daya tarik. Yang kedua adalah penerima. Inti dari komponen ini dalam perspektif hypersonal adalah atribut. Atribut adalah evaluasi dan penilaian yang kita buat berdasarkan pada tindakan atau perilaku orang lain. Yang ketiga adalah manajemen saluran. CMC tidak memerlukan baik pengirim atau penerima untuk online pada waktu yang sama. Bahkan, sifat tak sinkron CMC memungkinkan peserta secara online untuk merenungkan, menyunting, dan meninjau komentar mereka sebelum menekan tombol kirim. Selanjutnya, komponen terakhir yang terdapat dalam perspektif hypersonal adalah umpan balik. Walter menafsirkan umpan balik atau feedback sebagai konfirmasi perilaku yang merupakan pengaruh timbal balik yang mitra gunakan. Dalam teori komunikasi, kita lihat ini sebagai ramalan pemenuhan diri. Keempat komponen, yaitu pengirim, penerima, saluran, dan umpan balik, menunjukkan bahwa perspektif hypersonal adalah suatu proses, di mana terus berlangsung dan dinamis. Walter pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa SIP adalah teori proses, karena baik informasi maupun makna interpersonal terakumulasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah penjaminan. Di jagat online, penjaminan didefinisikan sebagai legitimasi yang dirasakan dan validitas informasi tentang orang lain di mana orang dapat menerima atau mengamati secara online. Walter dan tim risetnya pada tahun 2009 menegaskan bahwa upaya menguatkan informasi dari isyarat visual akan meningkatkan keberhasilan hubungan online antara orang-orang.